Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraihan dengan NIM E1E021273. Saya dari kelas 2I. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Putri Pandan Berduri. Dongeng ini adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Kepulauan Riau. Seperti apa ceritanya? Yuk disaksikan. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan hiduplah sekumpulan orang sampan atau orang suku laut. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang perkasa yang bernama Batin Lagoi. Untuk memasuki kawasan Batin Lagoi tersebut harus melewati sebuah betung yang ditumbuhi semak belukar yang rimbun. Pada suatu hari, Batin Lagoi melewati pantai. Tengah berjalan santai di tepi pantai, dia mendengar suara tangisan bayi. Ea, ea, ea. Kemudian dia berhenti sejenak dan mendengar kembali suara tangisan bayi tersebut. Ea, ea, ea. Dan akhirnya Batin Lagoi pun penasaran dengan suara bayi tersebut, dan dia mendekati suara bayi tersebut. Semakin Batin Lagoi mendekati suara bayi tersebut, suaranya semakin membesar. Ea, ea, ea. Dan pada saat Batin Lagoi hampir mendekati bayi tersebut, dia melihat sebuah semak, yaitu di sana ada semak pandan. Tanpa rasa ketakutan, Batin Lagoi langsung menerobos semak pandan tersebut. Ketika dia sudah menerobos semak pandan tersebut, dan dia melihat seorang bayi perempuan yang ada di sana. Kemudian Batin Lagoi bertanya dalam hati kecilnya, "Anak siapa ini? Kenapa ada di sini? Di mana orang tuanya?" Setelah itu Batin Lagoi melihat di sekelilingnya apakah ada orang atau tidak. Setelah itu Batin Lagoi tidak melihat ada seorang pun di sana. Dan akhirnya timbullah keinginan dia ingin mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Kemudian bayi tersebut diberi nama Putri Pandan Berduri. Batin Lagoi merawat Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang, seperti dia merawat seorang putri raja. Dan setiap hari Batin Lagoi juga selalu memberikan pelajaran budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan Berduri. Waktu terus berjalan dan Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya mencerminkan seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan Putri Pandan Berduri mengundang perhatian dan rasa kagum para pemuda di Pulau Bintan. Akan tetapi tidak ada satupun yang berani meminang Putri Pandan Berduri, karena Batin Lagoi menginginkan putrinya menikah dengan seorang anak raja. Sedangkan di Pulau Galang ada seorang raja yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Julela dan anak yang kedua bernama Jenang Perkasa. Sejak mereka kecil, raja selalu mengajarkan kepada anaknya untuk bisa saling membantu dan saling menghormati. Sesudah keduanya dewasa, sang raja menginginkan anak sulungnya yaitu Julela untuk menggantikan dirinya menjadi batin di Pulau Bintang. Mendengar hal tersebut menjadikan Julela ini sangat-sangat sombong dan selalu mencaci maki adiknya sendiri, sampai-sampai hubungannya dengan adiknya tidak harmonis lagi. Dan Julela ini berkata kepada adiknya, "Hei, Jenang yang bodoh, aku akan menjadi seorang raja dan kamu harus mematuhi semua peraturan dan perintahku. Apabila tidak,
kamu akan kuusir dari kampung ini." Mendengar perkataan kakaknya tersebut, Jenang Perkasa sangat-sangat sedih, dan dia pun berpikir ingin meninggalkan Pulau Galang tersebut. Keesokan harinya, Jenang Perkasa pergi meninggalkan Pulau Galang secara diam-diam. Jenang Perkasa pergi berlayar tak bertujuan. Setelah berhari-hari Jenang Perkasa berlayar tak bertujuan, akhirnya Jenang Perkasa sampailah di Pulau Bintan. Di sana dia tidak mengakui bahwa dirinya adalah seorang putra raja. Akan tetapi dia bersikap seolah seperti masyarakat biasanya. Setiap orang yang diajaknya bicara, dia selalu menggunakan tutur bahasa yang sangat lembut. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu sudah menarik perhatian Batin Lagoi. Pada suatu hari, Batin Lagoi mengadakan acara makan bersama dengan orang-orang suku Sampan. Dan tak lupa, Batin Lagoi pun mengundang Jenang Perkasa dalam acara makan bersama tersebut. Dan Jenang Perkasa pun memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari kawan-kawannya, supaya air cuci tangannya tak jauh dari hidangan yang dia makan. Tanpa disadarinya, ternyata ada sepasang mata yang sudah memperhatikan dia dari tadi, yaitu Batin Lagoi. Tingkah laku dan sikap Jenang Perkasa itu sangat mengesankan di hati Batin Lagoi. Setelah perjamuan selesai, Batin Lagoi pun menghampiri Jenang Perkasa. Batin Lagoi pun berkata, "Wahai Jenang Perkasa, aku sangat terkesan serta kagum dengan keelokan budi pekertimu. Bersediakah engkau aku nikahkan dengan putriku Pandan Berduri?" Jenang Perkasa pun menjawab, "Dengan kerendahan hati saya bersedia menikah dengan putri Tuan." Ternyata Batin Lagoi sudah lupa dengan cita-citanya yang ingin menikahkan putrinya dengan putra sang raja. Walaupun sebenarnya Jenang Perkasa adalah seorang anak raja, akan tetapi Batin Lagoi tidak mengetahui hal tersebut. Seminggu kemudian, Jenang Perkasa dinikahkan dengan putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka diadakan secara meriah. Ada berbagai macam-macam makanan dan minuman yang dihidangkan, serta ada berbagai tarian yang dipergelarkan untuk menghibur pengantin dan tamu undangan. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tak lama kemudian, Batin Lagoi mengangkat Jenang Perkasa menjadi batin di Pulau Bintan untuk meneruskan dirinya. Jenang Perkasa memimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang ada di Pulau Bintan. Kepemimpinan Jenang Perkasa yang bijaksana tersebut sampai terdengar di Pulau Galang. Dan pada suatu hari datanglah sekumpulan orang dari Pulau Galang ke Pulau Bintan. Dan mereka berkata kepada Jenang Perkasa, "Wahai Jenang Perkasa, kedatangan kami di sini yaitu untuk mengajak kamu kembali ke Pulau Galang dan untuk menggantikan abangmu yang sombong itu sebagai batin." Akan tetapi Jenang Perkasa menolaknya dan memilih menjadi batin di Pulau Bintan. Kemudian sekumpulan orang dari Pulau Galang tersebut kembali ke Pulau Galang dengan tangan hampa. Sementara Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri hidup dengan bahagia. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun memiliki 3 orang anak, yaitu laki-laki semua. Anak pertama bernama Batin Mantang,
Anak kedua bernama Batin Mapoi, dan anak yang ketiga yaitu bernama Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya dengan baik supaya mereka tidak sombong. Dia berharap kelak nanti anaknya akan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Sesudah mereka beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin sukunya masing-masing. Anak yang pertama memimpin suku Bintan di bagian utara. Anak yang kedua memimpin suku Bintan di bagian barat. Dan anak yang ketiga memimpin suku Bintan di bagian timur. Apabila mereka mengalami kesulitan, mereka akan kembali kepada satu suku, yaitu suku laut, yaitu yang dinamakan adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia dan disusuri oleh Putri Pandan Berduri. Meskipun keduanya telah tiada, namun anak dan cucu mereka banyak sekali. Sampai adat kesukuan terus berlanjut sampai sekarang. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari mereka berdua lah lahirnya Teluk di Pulau Bintan. Mungkin itu saja dongeng bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, Pak Heri Setiawan MPD, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.